Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rifadiana Putasari, NIM 2018 10040431145 dari kelas AIK 3 Muqtadi Inha, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Kota Malang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi dari AIK 3. Salah satunya yaitu materi mengenai ikhwal berdirinya Muhammadiyah. Materi tersebut merupakan materi kedua yang sudah diberikan dosen kami, yaitu Bapak Ahmad Bustomi. Dalam konteks kesejahteraan berdirinya Muhammadiyah merupakan tuntutan dan keharusan sejarah agar bangsa Indonesia memiliki jati diri yang tinggi di mata penjajah. Berdirinya Muhammadiyah sebenarnya didorong oleh kegelisahan dan keprihatinan yang mendalam terhadap model dakwah dan pola pemikiran keagamaan konvensional tradisional saat itu. Dalam berdirinya Muhammadiyah terdapat kondisi intern dan ekstern agama Islam saat itu. Pertama, kondisi intern. Keberagaman umat Islam di Indonesia tidak bisa lepas dengan adanya proses penyebaran Islam di Jawa. Pada saat Islam datang ke Jawa, masyarakat sudah memiliki tradisi dan kepercayaan keagamaan masing-masing yang merupakan perpaduan antara tradisi dan kepercayaan tradisional yang telah berubah menjadi adat istiadat bersifat agamis. Faktor yang menyuburkan tradisi dan kepercayaan masyarakat pra-Islam adalah proses penyebaran Islam yang tidak merata di Pulau Jawa. Faktor internal yang turut andil mengilhami Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah kondisi perekonomian umat Islam, solidaritas sosial yang memudar antar umat Islam, dan pendidikan umat Islam yang memprihatinkan. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama, terdapat kebijakan politik kolonial Belanda terhadap umat Islam. Kemudian yang kedua, pengaruh perkembangan Islam di Timur Tengah. Dalam Muhammadiyah memiliki visi dan misi, yaitu yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, atau membersihkan amalan dan tradisi kepercayaan yang bersumber selain dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan sistem pendidikan modern. Yang ketiga, mewujudkan amalan-amalan Islam pada kehidupan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, keempat, reformasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Dari keempat visi dan misi tersebut itu menjadikan Muhammadiyah komitmen dengan perjuangan yang berorientasi. Kemudian saya akan menjelaskan profil pendiri Muhammadiyah, yaitu Ahmad Dahlan. Dari salah satu film di Indonesia, yaitu Sang Pencerah. Dalam film itu mengungkapkan sisi manusia seorang Ahmad Dahlan yang memiliki kehidupan multi warna dan kontroversial. Dari seorang kiai pendidik menjadi hingga bermain musik. Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Ia lahir pada tahun 1868 dari pasangan orang tua yang dikenal sebagai pemuka agama. Ayahnya Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang khatib dan imam besar di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, sedangkan ibunya bernama Siti Amirah, anak dari seorang penghulu bernama Haji Ibrahim. Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara.
yang mendapat nama kehormatan Raden Ngabei Ngabdul Darwis dari Sri Sultan karena kedudukan ayahnya yang cukup tinggi di keraton. Muhammad Darwisi mendapat pendidikan agama Islam pertama kali dari orang tuanya. Ia belajar mengaji dan dasar-dasar ilmu agama melalui ayahnya. Kemudian ia berguru kepada kedua kakak iparnya, yaitu Kiai Haji Muhammad Sholih. Ia belajar mengenai fikih, dan kepada Kiai Haji Muhsin ia belajar mengenai nahwu. Ia juga berguru kepada Kiai Haji Muhammad Nur yang merupakan kakak iparnya juga, dan Kiai Haji Abdul Hamid tentang berbagai ilmu agama Islam lainnya. Dan ia juga belajar falak kepada Kiai Haji Dahlan Semarang yang merupakan menantu Kiai Soleh Darat Semarang. Kemudian ilmu yang ia pelajari itu menjadi bekal ketika ia berangkat ke Tanah Suci. Muhammad Darwisi menunaikan ibadah haji sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika ia berusia masih sangat muda pada tahun 1880, haji yang kedua pada tahun 1903 ketika ia berusia 35 tahun. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, beragama memang memerlukan kesungguhan atau mujahadah dalam berbahasa ta'awuf. Jangankan untuk meraih kebahagiaan akhirat, meraih kesuksesan dunia saja memerlukan kesungguhan dan profesionalisme, alias tidak serampangan untuk menggapainya. Demikian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika ada salah kata ataupun salah perbuatan, mohon dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.